Ya, Bu, ada yang ingin bertanya? Ya, Sri. ini Bu, bahas soal yang ada di Buluja aja Bu. Ah, soal Ibu J, maksudnya? Yang latihan kita yang di e-learning kemarin Bu. Latihan di e-learning. Oh, latihan di e-learning. Mana saya simpan? Hmm. Oh, ini ya. Apa ya soalnya ya? Yang mana? Triangle, square, circle? Mana satu? Square Bu. Square ya. Square. Ya, tinggal kita lihat aja sebetulnya di sini ya. Oke. Hmm. Oke. Nah, kelas diagram ini adalah salah satu diagram di dalam UML untuk menggambarkan kelas. Nah, kelas ini digambarkan dalam tiga kotak, bisa tiga kotak, bukan tiga kotak, satu kotak dengan tiga bagian. Nah, bagian yang pertama, yang paling atas ini adalah nama kelasnya. Jadi, kalau kita lihat di sini public class square, berarti nama kelasnya itu adalah square. Maka kita isi square. Nah, bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, dia kan ada tiga kotak. Bagian yang kedua itu adalah keadaan atau atribut atau instan variabel, itu semuanya sama persis. Nah, saya kenapa mengatakan ketiga hal itu, ada atribut, ada keadaan atau instan variabel, ya supaya kalian nggak bingung, karena kadang-kadang nanti saya sebutnya sebagai keadaan, kadang-kadang saya sebut sebagai atribut, kadang-kadang juga saya sebut sebagai instan variabel, tapi semuanya maknanya sama. Ya, kenapa dikatakan instan variabel? Karena variabel tersebut itu akan disimpan untuk menyimpan variabel tersebut akan digunakan untuk menyimpan data dari objek. Jadi setiap kita menciptakan objek, maka data tersebut akan menyimpan nilai awal daripada objeknya. Nah, mana yang kita sebut sebagai atribut ataupun keadaan atau instan variabel. Nah, semua yang ada di bagian bawah daripada nama kelasnya ini, nah ini kan biasa nanti di paling awal sekali ada nama kelas. Nah, semua yang ada di sini sebelum metode, ya, kan jadi ada tiga bagian kan, makanya tadi dikatakan tiga bagian. Yang pertama adalah kelas, yang kedua adalah atribut, yang ketiga yang bagian bawah ini adalah metodenya. Nah, jadi semua yang ada di sini kita sebut ya sebagai instan variabel atau atribut. Nah, apa saja? Di sini ada 5 ya, ada size, x position, y position, color, dan is visible. Nah, jadi pertama kita tulis dulu size. Ya, size. Nah, tipe datanya adalah INT. Maka titik 2 INT. Nah, kemudian, nah di sini di bagian depan, ya di bagian depan daripada variabel ini, nah ini kan ada private kata-katanya, ya. Private ini dan public itu adalah hak akses. Jadi di dalam Java ada
4 sebetulnya hak akses, ada public, private, default, dan protected. Ya, protected ini tidak akan saya jelaskan karena bahasannya itu terkait erat dengan inheritance. Ya, jadi tidak saya jelaskan di sini, tapi nanti di bagian inheritance akan saya jelaskan. Nah, public, jadi kalau udah dibilang kata-katanya itu adalah public, maknanya ya semuanya bisa lihat, semuanya bisa nampak, dan semuanya bisa menggunakan. Pokoknya public. Kalau kita bilang public park, nah, taman umum, maknanya ya semuanya bisa pakai, ya kan? Atau public swimming pool, ya bermakna kolam renangnya itu public, siapa aja boleh pakai. Nah, tapi kalau di depannya ada kata-kata private, nah, maknanya yang bisa nampak itu siapa? Hanya di dalam kelas itu saja. Jadi size, X position, Y position, color, dan is visible-nya ini semuanya ada kata-kata private. Jadi maknanya ya sifatnya itu hanya akan nampak di dalam kelas square saja. Bagaimana dengan kelas yang lain? Nggak nampak. Jadi kalau nggak nampak ya nggak bisa dipakai. Jadi yang ini hanya bisa nampak dan dipakai di dalam apa? Di dalam kelas square saja. Nah, private ini di dalam kelas diagram dilambangkan sebagai tanda min. Ya, min. Nah, jadi kalau public itu plus, kalau private min. Nah, berikutnya ada exposition. Tulis exposition. Titik 2 INT, ya kan, tipe datanya INT. Nah, sama juga private, jadi maknanya min. Y positionnya juga sama. Position INT. Hak aksesnya juga private, berarti min. Kemudian ada color. Color, tipe datanya string. Kita tulis string di sini. Ya. Kemudian hak aksesnya juga private, berarti min. Nah, kemudian ada satu lagi is visible. Titik 2. Tipe datanya adalah boolean. Hak aksesnya adalah private, min juga. Nah, ini adalah bagian kedua. Bagian pertama nama kelas, bagian kedua atribut atau instan variabel, bagian yang ketiga itu akan berisi metode-metodenya. Nah, apa saja isi daripada metode-metodenya? Tinggal dilihat. Nah, mana yang namanya metode? Kalau di sini agak panjang ya ke bawah ya, jadi lebih mudah kalau saya ciptakan satu objek. Ya, mana yang namanya metode ini semuanya? Nah, ini semua adalah metodenya. Jadi ada change color, change size, make it visible, dan seterusnya. Itu adalah metodenya. Nah, oke. Nah, dan ya selain daripada metode yang muncul di objek tadi, dan ada metode konstruktor. Jadi metode ada 3 jenis kan, ada konstruktor, ada aksesor, dan ada mutator. Nah, yang pertama di sini adalah metode konstruktornya, namanya sama persis dengan nama kelas, mau kalau huruf besar sama huruf kecil berbeda ya, karena case sensitif sifatnya. Jadi di sini public square. Public, kata-katanya public berarti tandanya, simbolnya adalah plus. Square berarti nama metodenya adalah square. Apakah ada parameter? Tidak ada parameter. Ya, dan metode konstruktor itu tidak ada return type karena memang gunanya untuk menciptakan objek. Makanya di sini nggak ada tambahan kan, langsung public square. Biasanya kan ada public void, public int kan seperti itu. Nah, jadi khusus untuk metode konstruktor ya langsung namanya. Tidak ada return type. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, semua metodenya tulis saja, tinggal ditulis sebetulnya.
sebetulnya latihannya itu mudah. Jadi public void plus plus nama metodenya apa? Make visible. Tulis make visible. Ada parameter atau tidak? Tidak ada parameter. Return type-nya apa? Void. Tidak ada nilai dikembalikan. Dah, void. Dan seterusnya. Saya contohkan yang ada parameter ya. Nah, ini dia ya. Yang lainnya itu sama tinggal mengikuti namanya saja. Yang ini aja saya tambahkan penjelasan tambahannya. Move horizontal. Ada move horizontal. Nah, ada parameter int distance. Jadi parameternya ya diberi nama distance di sini, jarak. Tipe datanya adalah int, berarti titik 2 int, tutup kurung. Nah, dia juga tidak mengembalikan nilai, maka titik 2 void. Itu. Seperti itu aja. Yang lainnya bisa dibuat sendiri. Ya. Bu, tapi di bagian bawah, ada tuh Bu, paling bawah yang kayak, coba Bu, paling bawah. Iris sama draw kalau nggak salah. Nah, ini termasuk metode atau gimana Bu? Ya, metode juga. Ya, yang draw. Ya, metode memang secara umumnya itu ada 3. Ya. Kenapa dikatakan secara umum ada 3? Karena biasanya 3 hal itu pasti ada, ya, konstruktor, aksesor, mutator. Nah, tapi ada juga metode yang apa istilahnya ya? Dia bukan merubah, dia juga tidak mengembalikan nilai. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, draw. Nah, jadi draw ini digunakan untuk menggambar. Jadi dia sifatnya ya lebih ke melakukan sesuatu. Walaupun sebetulnya sewaktu dia melakukan sesuatu, dia juga pasti akan mengubah nilai tertentu. Nah, di mana dia mengubah nilai? Nah, di sini kan dia mengubah nilai, dia ciptakan objek, kemudian dia draw. Nah, berarti dia mengubah nilai juga sebetulnya. Nah, untuk draw sama erase ini ya sama aja seperti tadi. Tinggal kita tulis plus draw. Ya, nggak ada parameter, berarti tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik 2 void. Tuh. Ya, seperti itu tadi pertanyaannya ya. Tapi di ini kan Bu, waktu kita ciptakan square yang baru, square yang satu tadi, di situ nggak ada dia termasuk metode Bu, si draw sama si erase. Erase tuh. Erase. Nah, kenapa? Karena ini dia nih. Nah, makanya jangan lupa ya. Private. Berarti nanti tulisnya di sini bukan plus, tapi minus. Draw, buka kurung, tutup kurung, void. Ya. Kenapa dia tidak muncul pada objeknya? Karena dia private. Nah, private itu kan bermakna yang bisa nampak, ya, yang bisa nampak di dalam coding itu saja. Jadi di dalam coding kelas square itu saja. Nah, ini kan istilahnya sewaktu kita menciptakan objek kan di luarnya, ya, di luar daripada kelas square. Makanya di sini tidak muncul. Jadi yang muncul itu semua yang public saja. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Ya, saya menanti pertanyaan. Ini nggak nanya, nggak ngerti sama sekali atau udah paham semua nih? Karena biasanya kalau udah buat latihan pasti udah bingung habis itu.